Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya David Krishna Raka Asiwi. Saya berasal dari Prodi S1 Hukum dari Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta sivitas akademika beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang literasi digital untuk generasi muda, menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Teman-teman yang berbahagia, di era digital seperti sekarang ini, internet dan media sosial sudah menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Seperti setiap kegiatan kita difoto, makan difoto, ada informasi menarik dibagikan. Hampir setiap aspek kehidupan kita selalu terhubung dengan dunia digital. Namun pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup bijak dan dalam menggunakan teknologi ini? Apakah sudah menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab? Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sangat penting bagi generasi muda, yaitu literasi digital menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Mengapa literasi digital itu sangatlah penting? Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa fakta yang mungkin akan membuat kita semua terhentak. Fakta yang utama, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221,5 juta pada tahun 2024. Dan tahukah teman-teman semua, mayoritas pengguna internet ini adalah generasi muda berusia 16 sampai 34 tahun. Dengan angka begitu besar, bayangkan betapa dahsyatnya dampak yang bisa kita ciptakan, baik itu positif maupun negatif. Kemudian ancaman dan bahaya dunia digital. Dunia digital memang memberikan banyak kemudahan dan fasilitas, tetapi banyak juga bahaya dan ancaman yang serius seperti kejahatan cyber, penipuan, dan lain sebagainya yang wajib kita waspadai. Kemudian banyaknya hoax dan misinformasi juga sangatlah berbahaya. Kemudian cyberbullying juga sangat berbahaya, seperti hinaan, ancaman, kemudian bullying, hingga penyebaran dokumen atau informasi tanpa izin itu juga sangatlah berbahaya. Kemudian jejak digital itu tidak bisa dihapus, itu ya sangat berbahaya. Makanya kita harus selalu bijak dalam menggunakan media sosial agar kita bisa selamat. Kemudian kita harus menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Setelah kita mengetahui berbagai ancaman dunia digital, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan, yang kita butuhkan dan kita lakukan. Literasi digital itu adalah sangat baik. Kita harus menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? 1. Kita harus saring sebelum sharing. Jadi setiap ada informasi kita harus sharing dulu, apa itu informasi benar atau tidak. Kita harus bisa menyaring setiap informasi. Kedua, kita harus berkomunikasi baik dengan etika, dengan siapapun juga
kita harus menggunakan cara komunikasi dengan baik, dengan etika. Kemudian jadilah agen perubahan positif. Kita harus menjadi contohan yang baik untuk sebuah kalangan, bahwasanya dalam di sosial kita harus bisa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, atau kehidupan beragama. Kemudian sebelum saya akhiri, hadirin yang saya muliakan, saya akan merangkum beberapa poin penting yang saya sampaikan yang telah kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kita adalah generasi digital dengan akses internet yang sangatlah luas. Kemudian di balik kemudahan teknologi ada ancaman serius seperti hoax, cyberbullying, dan jejak digital negatif. Kemudian kita perlu memiliki literasi digital yang baik untuk menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian ada 5 prinsip utama dalam kita menerapkan sikap bijak dalam bermedia sosial. Kemudian yang pertama, saring sebelum sharing. Yang kedua, berkomunikasi dengan etika. Ketiga, lindungi privasi. Kemudian jadilah agen perubahan positif dan bijak dalam mengelola screen time. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai literasi digital untuk generasi muda menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Media sosial memanglah sangatlah penting sekali untuk kehidupan kita, karena kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan media sosial. Namun kita harus menjadi netizen, insan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan yang positif. Dan kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang ancaman maupun bahaya yang bisa timbul akibat penggunaan media sosial. Karena penggunaan media sosial ini bisa mencakup lingkup dan lintas antar negara. Kita harus berhati-hati. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan saya banyak kurangan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.